Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan pancing dan umpan. Mari kita mancing, semoga dapat ikan. Kembalinya Sang Raja. Bab 633. Saudara Yu, kita harus memikirkan caranya. Jika ini terus berlanjut, perahunya akan terbalik di selokan. Jangan khawatir dulu, aku sedang memikirkan solusinya. Wang Guanyu menyipitkan matanya, ekspresinya sangat suram. Saudaraku Yu, kalian tunggu di sini sementara aku memikirkan solusinya. Kamu memikirkan cara. Keluarga Lu dan keluarga Qian keduanya adalah keluarga dari Yanjing. Dalam beberapa tahun terakhir, kami melakukan beberapa urusan bisnis dengan keluarga Qian. Saya akan mengunjungi putra tertua keluarga Qian dan memberitahunya tentang situasi di sini. Saya pikir dia bisa membantuku. Beri aku muka. Sial, ini ide yang bagus. Cepat pergi dan jangan menunda-nunda. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Kali ini, pengawal berbaju hitam mengetuk pintu Qiantang lagi. Kali ini bahkan lebih mendesak daripada sebelumnya. Tuan, ada apa? Anak itu menebak 3 kali lagi. Statistik awal menunjukkan bahwa kerugian kita mencapai 500 juta. 500 juta. Tangan Qiantang gemetar dan gelas anggurnya hampir jatuh ke tanah. Kalau hanya 70 juta, itu masih dalam kisaran yang bisa diterima. Tapi sekarang, sudah mencapai 500 juta, yang tidak bisa dia terima. Jika Anda terus seperti ini, Anda harus kehilangan semua kekayaan Anda. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus memikirkan cara. Jangan khawatir, aku sedang memikirkan solusinya. Tuan, jangan seperti ini. Saya akan mengambil alih beberapa saudara dan membunuh anak itu. Maka semuanya akan baik-baik saja. Sekarang bukan waktunya untuk mengambil tindakan. Ini akan merusak tanda kita. Qiantang terdiam selama beberapa detik dan berkata, jika pemberitahuan berlanjut, semua pertandingan berikutnya akan dibatalkan, dan pertandingan final akan langsung dimainkan. Dan para kontestan akan diberitahu bahwa siapapun yang memiliki hadiah tertinggi akan mengaku kalah. Tuan, apakah kita akan mengadakan kampanye pengaturan pertandingan? Orang-orang di ruangan itu semuanya lengah. Pertandingan tinju bawah tanah telah diadakan selama bertahun-tahun, dapat memenangkan kepercayaan semua orang dalam waktu singkat karena tidak melawan pertandingan palsu. Tanpa diduga, hari ini, pengecualian dibuat. Saya tidak terlalu peduli tentang itu sekarang. Nanti Anda meminta mereka untuk berpura-pura menjadi baik dan tidak jatuh ke dalam perangkap yang salah. Dengan cara ini, kita bisa memenangkan kembali semua uang kita yang hilang. Saya mengerti, Guru. Tepat ketika pria berbaju hitam hendak keluar, sesosok tubuh licik menghilang ke koridor. Dan orang ini tidak lain adalah Lu Xibin. Awalnya, dia ingin datang dan menjelajahi detail Qiantang, berharap hubungan antara kedua keluarga akan memungkinkan dia untuk menang. Tapi saya tidak menyangka bahkan sebelum saya masuk, saya mendengar berita menarik di depan pintu. Dengan cara ini, saya tidak perlu meminta Qiantang menjadi perantara. Mereka akan memalsukan pertandingan, jadi selama dia dan Su Chen saling menekan, mereka akan menang. Sial, kamu kembali sekarang. Apakah masalahnya sudah selesai? Wang Guanyu berkata dengan heran. Kakak Yu, jangan khawatir, semuanya sudah selesai. Apa yang terjadi? Katakan padaku secepatnya. Pihak mana yang akan menang? Lu Xibin melihat sekeliling dan berbisik, Saudara Yu, jika kita terus bertarung melawan dia, kita pasti akan menang. Su Chen memenangkan 7 pertandingan berturut-turut, yang membuat Wang Guanyu ketakutan dan tidak berani bertaruh dengan mudah lagi. Apa kamu yakin? Saudara Yu, masalahnya seperti ini. Puan Qian telah mengetahui situasi di sini dan berencana untuk membatalkan pertandingan berikutnya dan langsung memainkan permainan terakhir, dan kemudian memainkan permainan palsu sehingga semua orang yang hadir akan kehilangan segalanya. Jadi, selama kita bertarung melawan Su Chen, kita pasti akan menang. Mata Wang Guanyu berbinar. Jika itu adalah pengaturan pertandingan, hasil pertandingan akan mudah dikendalikan. Hasilnya tidak lagi menegangkan. Segera, pertandingan ke-9 dimulai, dan ketika wasit mengumumkan bahwa ini hanyalah pertandingan terakhir, para pemain yang hadir tampak kecewa. Karena semakin banyak permainan yang mereka mainkan, semakin banyak uang yang mereka menangkan. Jika Anda melewatkan hari ini, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Tidak, aku tidak ingin mengkhawatirkan hal itu. Aku ingin mempertaruhkan semua harta bendaku hari ini. Aku juga. Setelah memenangkan pertandingan ini, aku tidak perlu mengkhawatirkannya seumur hidupku. Menjadi model muda di klub setiap hari bukanlah mimpi. Saat ini, Qiantang tiba. Ada lebih dari selusin TV di ruang kontrol sebelah, memantau permainan dari segala arah. Menyesap brandy di dalam cangkir, Qiantang tersenyum dan berkata, para idiot ini benar-benar putus asa. Dengan tipuan kecilmu, kamu masih ingin memenangkan uang dari kapitalis. Itu hanya mimpi. 20 menit kemudian, orang yang bertugas menghitung kemenangan berkata, Tuan, jumlah taruhan dalam permainan telah mencapai 700 juta. Setelah permainan selesai, kami tidak hanya akan memulihkan semua kerugian sebesar 500 juta, tetapi juga mendapat untung bersih sebesar 200 juta. Benar, teruslah mengamati, kata Qiantang sambil tersenyum. Di lapangan,
Wang Guanyu tidak bisa menahan tawa ketika melihat para penjudi yang semuanya gila dan ingin menang dengan membeli sisi merah. Tunggu saja, setelah permainan selesai, kalian semua akan bangkrut. Saudara Guanyu, apakah kamu sudah mengumpulkan uangnya? Saya punya lebih dari 7 juta, dan saya akan membeli hitam untuk menang. Kali ini saya harus mendapatkan semua uang itu kembali. Jangan khawatir, saya baru saja menelepon beberapa kali dan meminjam lebih dari 10 juta, dan semuanya membeli warna hitam untuk menang. Saudara Yu, ada yang seru untuk disaksikan sekarang. Di pertandingan terakhir ini, para penjudi ini telah menaruh semua harta bendanya pada Su Chen. Deng Ke mendapat masalah. Haha, menurutku juga begitu, aku tidak bisa menahannya lagi. Meski hanya tersisa pertandingan terakhir, semua orang bersiap-siap dan menonton pertandingan di atas panggung dengan saksama meski kecewa. Segera, permainan dimulai. Kedua belah pihak, hitam dan merah, berjuang keras untuk memisahkan satu sama lain. Untuk sesaat, sulit untuk mengatakan apakah akan menang atau kalah. Namun lambat laun, itu seperti yang diharapkan Su Chen. Sisi merah sudah mendapatkan keuntungan. Jika tidak terjadi apa-apa, tidak akan menjadi masalah besar untuk memenangkan pertandingan ini. Tapi petinju di sisi merah juga tahu bahwa dia tidak bisa memenangkan pertandingan ini. Jika Anda tidak menuruti keinginan Tuan Qian, hidup Anda akan hilang. Memikirkan hal ini, petinju di sisi merah mulai menarik momentumnya, dan kecepatan serta kekuatan pukulannya tidak sekuat sebelumnya. Lambat laun, semua keuntungan yang dia dapatkan sebelumnya menghilang dan dia dirugikan. Astaga, apa yang terjadi? Sisi merahnya dalam keadaan buruk. Anak dari Black itu, kenapa dia memukul semakin keras? Wang Guanyu memandang para penjudi itu dengan jijik. Mereka adalah sekelompok idiot. Permainan telah dikendalikan. Tunggu saja sampai bangkrut. Meski tim merah dirugikan, Lin Ruohan sama sekali tidak menganggapnya serius. Itu hanya untuk bersenang-senang dan tidak masalah jika dia kehilangan uang. Melihat pemandangan di atas panggung, mata Su Chen menyipit. Tampaknya kami tidak boleh kalah dan kami siap melawan pengaturan pertandingan. Bab 634. Saat intensitas serangan petinju merah melemah. Petinju hitam itu tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Awalnya, kekuatan kedua kubu hampir sama. Selama kubu merah sedikit pamer, kubu hitam punya peluang memenangkan pertandingan ini. Dalam 5 menit berikutnya, hitam mendapatkan keunggulan absolut, sementara merah terus mundur dan hanya bisa bertahan secara pasif. Saya hanya bisa memukul sesekali untuk mencegah pertandingan ini terlihat terlalu palsu. Para penjudi di lapangan merasa tegang. Dilihat dari situasi ini, pihak merah pasti akan kalah. Sekarang tidak ada lagi yang memperhatikan situasi di lapangan. Mata semua orang tertuju pada Su Chen. Dia telah memenangkan 8 pertandingan berturut-turut. Akankah dia terbalik di pertandingan terakhir? Selama 5 menit ini, Su Chen mengamati situasi di lapangan. Tidak ada keraguan bahwa penyelenggara pertandingan tinju, untuk memenangkan kembali kekalahan dari pertandingan sebelumnya, telah memberitahu kedua pemain bahwa mereka terlibat dalam pengaturan pertandingan. Maka tidak perlu lagi menonton keseruannya. Dengan jentikan jarinya, aliran udara tak kasat mata mengalir ke tubuh petinju hitam itu. Dalam sekejap, petinju hitam itu merasa tubuhnya seolah-olah dikendalikan oleh suatu kekuatan magis. Benar-benar di luar kendalinya, baik kekuatan pukulannya maupun kecepatan gerakannya menjadi lemas dan tanpa hambatan apapun. Tanpa sadar, petinju merah itu meninju dengan santai agar lebih realistis. Tapi pukulan yang tampaknya acuh tak acuh ini memiliki efek yang tidak terduga pada petinju hitam itu. Engah! Ah! Petinju hitam itu menjerit, darah muncrat dari tubuhnya, dan dia jatuh ke atas ring, matanya menjadi gelap dan dia pingsan. Wasit di atas panggung langsung bingung. Karena dia bisa melihat lawannya tidak mengerahkan tenaga sama sekali dan hanya meninju dengan santai. Kenapa dia terjatuh? Selain wasit di atas panggung, para petinju merah juga dibuat bingung. Aku hanya menyentuhmu dengan ringan, kenapa kamu terjatuh? Saya tidak bisa memenangkan permainan ini. Astaga, itu luar biasa. Di saat seperti ini, dia bisa memutuskan untuk melawan. Petinju merah itu sangat bagus. Ini sangat menarik. Saya membayar total 800.000 yuan untuk naik. Sekarang jumlahnya menjadi 2 kali lipat. Bahkan jika saya berbaring selama sisa hidup saya tidak akan bisa menghabiskan semuanya. Jangan terlalu cemas untuk bisa bahagia. Kita harus berterima kasih kepada Tuan itu karena telah memenangkan permainan ini. Kita tidak boleh melupakan asal-usul kita. Hahaha, kamu benar, kita harus mengundang seorang ahli untuk makan enak. Tanpa dia, kita akan kehilangan segalanya hari ini. Wang Guanyu dan yang lainnya tampak pucat, lebih jelek dari orang mati. Lu Xibin, apa yang terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa Black pasti akan menang? Kenapa pada akhirnya dia kalah? Saudaraku Yu, aku tidak tahu apa yang terjadi. Tuan Qian sudah mengatakan bahwa hitam memenangkan permainan ini. Siapa yang tahu kalau bocah merah itu nakal dan bahkan bisa melakukan hal seperti itu? Tubuh Wang Guanyu gemetar karena seluruh uangnya yang lebih dari 10 juta dipinjam dari rentenir. Jika Anda tidak membayar dalam 3 hari, Anda akan mendapat masalah. Meskipun dia bisa menyelesaikan masalah ini dengan mengandalkan reputasi ayahnya, dia pasti akan mendapat teguran dari ayahnya.
Di game terakhir, meski Lin Ruohan menghabiskan banyak uang untuk menang, Su Chen tidak peduli menang atau kalah. Tetapi jika pihak lain mengatur pertandingannya, dia tidak akan mentolerirnya. Saat ini, di ruang kendali di lantai 3 hotel, lebih dari selusin layar besar telah dihancurkan berkeping-keping oleh Qiantang. Dalam 8 pertandingan pertama, dia telah kehilangan 500 juta. Dan di game terakhir ini, 1,4 miliar lainnya hilang, baik di dalam maupun di luar, hampir 2 miliar hilang, yang setara dengan 2 tahun bermain sia-sia. Bunuh petinju merah itu untukku. Aku tidak ingin melihatnya di dunia ini. Qiantang mengumpat dengan keras seolah dia gila. Saya mengerti, guru. Pria berbaju hitam menjawab dan ingin melanjutkan. Puan, meskipun kamu membunuh sampah itu tidak akan membantu. Pelaku sebenarnya adalah orang yang memenangkan 9 pertandingan berturut-turut. Hanya dengan menyingkirkannya kita dapat menghilangkan kebencian di hati kita. Sekarang, ajak seseorang bersamamu untuk mengikutinya. Setelah kamu keluar dari hotel, cari tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya dan bunuh dia. Aku tidak ingin dia melihat matahari besok. Saya mengerti, guru, ayo kita lakukan sekarang. Lebih dari selusin pria berbaju hitam keluar dari kotak bersama-sama, bersiap menghadapi Su Chen. Sepupu, bagaimana sepupu iparku melakukannya? Dia benar-benar memenangkan 9 pertandingan berturut-turut. Ini luar biasa. Meskipun Guo Chanyu tidak memiliki kesan yang baik terhadap Su Chen, metode yang dia tunjukkan malam ini sungguh luar biasa. Dapat dikatakan bahwa dia adalah seorang suci perjudian. Kamu harus bertanya pada sepupu iparmu tentang hal ini. Aku tidak bisa menjawabmu. Lin Ruohan berkata sambil tersenyum, dan sedikit bangga. Su Chen dikagumi oleh orang lain, dan sebagai seorang istri, wajahnya juga bersinar. Cih, aku tidak akan bertanya padanya. Guo Chanyu memutar matanya dan berkata, kamu gadis kecil, apakah kamu memiliki kesalahpahaman tentang sepupu iparmu? Mengapa kamu selalu menentangnya? Dia hanya anak laki-laki cantik yang menganggur, dan dia sama sekali tidak layak untukmu. Guo Chanyu mendengus dingin. Jangan membicarakan sepupu iparmu seperti itu. Lin Ruohan memiliki wajah dingin dan sedikit kemarahan dalam kata-katanya. Dia tidak mengizinkan siapapun mengatakan hal buruk tentang kakak Chen. Sepupu, sup ekstasi macam apa yang dia tuangkan padamu? Kamu benar-benar berbicara dengannya seperti ini. Apa itu sup ekstasi? Sepupu iparmu sangat enak sehingga kamu tidak bisa membayangkannya. Cih, lagi pula kamu adalah keluarga, jadi kamu harus berbicara dengannya. Saat kamu masih muda, kamu paling dekat denganku, tapi sekarang kamu tidak lagi dekat denganku. Kali ini giliran Lin Ruohan, sedikit bingung. Dilihat dari ekspresinya, dia jelas cemburu. Oke, aku tidak akan membicarakanmu lagi. Ayo kembali dulu. Ini sudah larut. Aku tidak peduli. Kamu baru saja memenangkan begitu banyak uang. Kamu harus mengajakku membelanjakannya besok agar kamu bisa menenangkan hatiku yang terluka. Oke, aku akan mengajakmu keluar besok, dan semua biaya akan dibebankan padaku. Cukup banyak. Melihat punggung ketiga orang yang pergi, mata Wang Guanyu sangat dingin. Sial, kamu beruntung hari ini, mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu di masa depan. Saudara Yu, menurutku kamu tidak perlu mengambil tindakan. Seseorang akan menanganinya malam ini. Lu Xibin berkata dengan kejam. Apa maksudmu? Wang Guanyu bertanya. Saya membuat perkiraan awal bahwa malam ini, setidaknya Qian Shao, dia kehilangan hampir 2 miliar. Setelah kehilangan sejumlah besar uang, Qian Shao tidak akan melepaskannya. Bab 635. Mata Wang Guanyu berbinar. Kalau begitu maksudmu Tuan Qian mungkin akan mengatur seseorang untuk menyingkirkannya malam ini. Itu pasti, jadi saya sarankan kita mengikuti mereka. Lalu kita bisa melihat dia berlutut dan memohon ampun, dengan anggota badan patah. Lalu tunggu apa lagi? Ayo ikuti dia. Jika kita tidak bisa melihatnya terbunuh, aku bahkan tidak akan bisa tidur malam ini. Siapa bilang bukan itu masalahnya? Nanti akan ada pertunjukan bagus. Berjalan di depan, Su Chen dan yang lainnya tiba di tempat parkir bawah tanah di lantai 2 hotel, bersiap untuk pulang. Namun begitu dia menemukan mobilnya, dia melihat belasan orang berjas hitam berjalan ke arahnya. Siapa kamu? Su Chen berbisik. Kamu tidak perlu tahu siapa kami, tapi Tuan Mudaku ingin berbicara denganmu. Jika kamu tidak ingin menderita, ikut saja dengan kami. Pria berbaju hitam berkata dengan wajah dingin, dan aura pembunuh di tubuhnya tidak lagi bisa disembunyikan. Su Chen telah bepergian ke seluruh negeri selama bertahun-tahun, dan sekilas dia tahu bahwa orang-orang ini adalah pembunuh berpengalaman, bukan pengawal biasa. Dan dari beberapa kata, kami secara kasar memahami apa yang sedang terjadi. Tidak ada keraguan bahwa penyelenggara pertandingan tinju itu marah dan siap membalas dendam pada dirinya sendiri. Kalau tidak, bukan suatu kebetulan begitu saya keluar, seseorang akan menimbulkan masalah. Kalian duduklah di mobil sebentar. Aku akan segera kembali. Lin Ruohan memandang selusin pria berpakaian hitam dengan wajah dingin, dan kemudian memperingatkan. Saudara Chen, berhati-hatilah. Kami akan menunggumu di dalam mobil. Lin Ruohan tidak banyak bicara, karena dengan kekuatan saudaranya Chen, seharusnya tidak menjadi masalah berurusan dengan orang-orang ini sekarang, dan tidak perlu banyak bicara. Oke.
Su Chen mengangguk sebagai jawaban, lalu mengikuti selusin pria berbaju hitam menuju tangga tempat parkir bawah tanah. Namun begitu mereka sampai di sudut yang sepi, belasan pria berbaju hitam yang memimpin jalan berhenti. Dan dari punggung bawahnya, dia mengeluarkan parang yang terang. Wah, kamu sangat kuat. Dalam pertandingan yang begitu ketat, kamu masih bisa memenangkan 9 pertandingan berturut-turut dan memenangkan hadiah uang hampir 2 miliar dari tuan muda saya. Saya pikir kita harus mengobrol baik-baik. Obrolan. Su Chen berkata dengan tenang. Apakah kamu layak? Apakah Anda layak atau tidak, itu tidak terserah Anda. Sejujurnya, kami bukan hanya pengawal yang dijemput begitu saja di jalan. Kami semua adalah pembunuh terkenal di web gelap. Sekarang saya secara sepihak menyatakan bahwa hidup Anda telah berakhir, matilah. Bang! Sebelum dia menyelesaikan kata terakhirnya, dia melihat pembunuh berpakaian hitam memimpin di depan, dan awan kabut darah meledak dari dadanya. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa tubuhnya telah ditembus, dan melalui lubang darah, mereka bahkan dapat melihat pemandangan di sisi lain. Karena Su Chen terlalu cepat, bawahan berpakaian hitam itu belum sepenuhnya mati. Dan dia juga menemukan kondisi tubuhnya, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia tidak tahu bagaimana Su Chen mengambil tindakan. Tanpa diduga, dia akan mati sedemikian rupa. Apakah ini kekuatan pembunuh web gelapmu? Sepertinya tidak begitu bagus, kata Su Chen dengan tenang. Para pembunuh berbaju hitam yang tersisa semuanya tercengang. Dia tidak lagi bersumpah seperti yang dia lakukan sekarang, dia juga tidak berpikir bahwa Su Chen adalah anak domba yang harus disembelih. Metodenya terlalu menakutkan, seolah satu keyakinan saja bisa membunuh seseorang. Tidak mungkin aku bisa bersaing dengan orang seperti itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bahkan bosnya sudah mati. Jika kita tidak memikirkan cara, kita mungkin akan dibunuh olehnya. Ayo mundur dulu. Anak ini adalah seorang master. Hanya Tuan Feng yang maju untuk membunuhnya. Mereka telah melihat kekuatan Feng Wuchen sebelumnya. Itu adalah master di tingkat Wuzong, sebuah eksistensi yang melampaui manusia biasa. Saya harus melaporkan masalah ini kembali, kalau tidak saya akan menjadi seperti bos, yang bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Nak, hari ini adalah takdirmu. Kami akan mengampuni nyawamu untuk saat ini, tapi sebaiknya kamu berhati-hati. Setelah mengatakan itu, selusin pembunuh berpakaian hitam dengan cepat mundur, bahkan tidak berani menatap Su Chen. Kita semua sudah dewasa, kenapa kita masih begitu naif? Bagaimana kita bisa membiarkan orang yang ingin kubunuh melarikan diri? Apa katamu? Lebih dari selusin pria berbaju hitam tampak panik, jantung mereka berdebar kencang, dan firasat buruk memenuhi hati mereka. Ini seperti menjadi sasaran kematian. Bang bang bang. Serangkaian lebih dari selusin suara teredam terdengar. Peti selusin pria berbaju hitam meledak satu demi satu, dan mata bosnya terbuka lebar, dan dia sangat ketakutan. Mereka masih ingin berteriak minta ampun, tetapi ternyata tenggorokan mereka tersangkut dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Berdiri di sekitar mayat itu, Su Chen melihat ke atas. Awalnya, dia ingin naik dan menyingkirkan tuan dari orang-orang ini dan membasmi mereka. Tetapi ketika dia memikirkan Lin Ruohan, yang masih menunggunya di dalam mobil, dia menyerah karena takut dia menjadi tidak sabar. Bersiaplah untuk pergi dan menemuinya, lalu berurusan dengan orang-orang ini ketika Anda punya waktu setelahnya. Pada saat yang sama, Lin Ruohan berada di dalam mobil, melihat laporan proyek perusahaan dan menunggu Su Chen kembali. Tindakan seperti itu membuat Guo Chanyu di sebelahnya tampak tertegun beberapa saat. Sepupu, apakah kamu tidak khawatir sama sekali? Lin Ruohan memandang Guo Chanyu sambil menelusuri ponselnya. Apa yang perlu dikhawatirkan? Sepupu ipar dibawa pergi, dan orang yang membawanya pergi adalah Qiantang, pemuda terbaik di Yanjing. Kudengar Lu Xibin berkata bahwa Qiantang bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Dia mengambil warna hitam dan putih, dan metodenya sangat pedas. Jika benar-benar jatuh ke tangannya, sepupu iparku akan berada dalam bahaya besar. Lin Ruohan merapikan rambutnya karena kebiasaan dan tersenyum manis. Jangan khawatir, sepupu iparmu sangat terampil. Hampir mustahil untuk menyakitinya. Lin Yuhan tahu bahwa kakaknya Chen tidak terkalahkan, tetapi dalam kasus ini, mungkin mustahil untuk menyakiti kakaknya Chen. Saat ini, langkah kaki datang. Guo Chanyu melihat sekeliling dan menemukan bahwa orang yang berjalan sebenarnya adalah Wang Guanyu dan yang lainnya. Saudara Guanyu, kenapa kamu ada di sini? Guo Chanyu bertanya sambil tersenyum. Kamu bermain-main dengan sia-sia. Tentu saja kami di sini untuk mengantarmu pulang. Berdiri di luar jendela mobil, Wang Guanyu terus melirik tubuh Lin Ruohan, yang membuat Lin Ruohan merasa mual. Maaf, kami punya seseorang untuk mengirimmu. Kami tidak membutuhkanmu. Lin Ruohan berkata dengan dingin, dan aura yang kuat menyebar pada saat ini, mengejutkan Wang Guanyu dan yang lainnya hingga berkeringat dingin. Meskipun mereka juga berasal dari keluarga besar, dibandingkan dengan Lin Ruohan yang telah berkembang jauh, mereka masih tertinggal jauh. Mes. Lin, saya menyarankan Anda untuk tidak menunggu Su Chen lebih lama lagi. Dia tidak akan bisa kembali hari ini. Bab 636. Tidak bisakah kamu kembali? Kata Lin Ruohan dengan wajah dingin. Anda berasal dari tempat lain dan mungkin tidak mengetahui situasi di Yanjing, jadi biarkan Lu Xibin memperkenalkannya kepada Anda.
Setelah Wang Guanyu selesai berbicara, Lu Xibin berdiri sambil tersenyum. Sejujurnya, penyelenggara di balik kompetisi ini adalah keluarga Qian dari Yanjing, pewaris masa depan Qiantang. Keluarga Qian mereka adalah keluarga besar di Yanjing, salah satu dari 20 teratas, tidak hanya di dunia keuangan, tetapi juga memiliki statusnya tinggi, dan dia juga memiliki suara tertentu di dunia seni bela diri. Sekarang dia telah memprovokasi putra tertua keluarga Qian, nasibnya bisa dibayangkan kembali secepat mungkin. Guo Chanyu sedikit mengernyit, berpikir beberapa detik, lalu berkata kepada Lin Ruohan. Sepupu, menurutku apa yang mereka katakan masuk akal. Kakak iparku bertindak terlalu jauh hari ini. Keluarga Qian kehilangan lebih dari 2 miliar dalam satu kali kejadian. Aku ingin tahu apakah mereka tidak marah padanya. Apakah kamu tidak mendengarkan sepatah kata pun dari apa yang baru saja aku katakan? Lin Ruohan berkata dengan serius. Di depan Su Chen, Lin Ruohan selalu bertingkah seperti anak kecil, riang dan tidak bermoral. Namun di depan Guo Chanyu, Lin Ruohan penuh dengan keagungan. Jika dia marah, Guo Chanyu akan tetap menyipitkan mata dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mes. Lin, aku sudah memberitahumu segalanya tentang keluarga Qian. Apakah kamu masih bersikeras melakukan apa yang kamu inginkan? Perasaanmu padanya terlalu baik. Faktanya, ada banyak hal yang tidak dapat kamu bayangkan. Wang Guanyu berkata sambil tersenyum. Maaf, aku tidak ingin melihatmu. Tolong segera menghilang di hadapanku. Wang Guanyu mengangkat bahu dengan acuh tak acuh dan tertawa tanpa ragu. Oke, kalau begitu kita tunggu di sini untuk melihat kapan dia kembali. Saya harap Nona Lin tidak kecewa, haha. Mencicit. Tanpa peringatan, pintu tangga dibuka, dan Su Chen keluar dari tangga. Aku dengar kamu menungguku di sini. Apa yang kamu lakukan? Melihat Su Chen kembali hidup, Wang Guanyu dan yang lainnya terkejut. Setelah melihat ke atas dan ke bawah, saya menemukan tidak ada luka sama sekali di tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Dia membuat putra tertua keluarga Qian kehilangan hampir 2 miliar, jadi tidak mungkin dia melepaskannya begitu saja. Kamu, bagaimana kamu bisa kembali? Kamu tidak mungkin berlutut untuk memohon belas kasihan dari putra tertua keluarga Qian, kan? Karena ayahnya, Wang Guanyu tidak takut pada Su Chen. Dia tidak percaya Su Chen berani melakukan sesuatu padanya. Su Chen bisa hidup kembali, yang juga membuat Guo Chanyu curiga. Benarkah seperti yang dikatakan Wang Guanyu, dia berlutut dan memohon belas kasihan kepada putra tertua keluarga Qian? Setelah memikirkannya, Guo Chanyu merasa hal itu benar-benar mungkin. Setelah dia memohon belas kasihan dari putra tertua keluarga Qian, dia mengambil 2 miliar dari perusahaan sebagai kompensasi atas nama sepupunya. Jika tidak, bagaimana mungkin putra tertua keluarga Qian membiarkannya kembali? Guo Chanyu memutar matanya, dan dia sudah mengambil keputusan. Dia harus berbicara dengan sepupunya dengan hati-hati, dan dia tidak boleh meminjamkan uang kepadanya. Jika tidak, perusahaan yang dibangun dengan susah payah ini akan hancur di tangannya. Kenapa? Kamu sangat tertarik dengan apa yang terjadi barusan. Su Chen berkata dengan mata menyipit. Haha, kami memang sangat tertarik, karena kami sangat ingin tahu bagaimana kamu berlutut dan meminta maaf kepada putra sulung keluarga Qian. Patah. Tamparan keras langsung mengenai wajah Wang Guanyu. Yang terakhir berteriak, mengeluarkan seteguk darah, dan menabrak pilar batu di belakang. Brengsek, kamu berani memukul adikku Yu. Bang bang bang. Serangkaian tamparan terdengar, dan selain Wang Guanyu, teman-temannya juga ditampar oleh Su Chen. Sekarang, apakah kamu masih ingin tahu? Beraninya kau memukulku. Ayahku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Wang Guanyu menutupi wajahnya dan mengumpat dengan marah pada Su Chen. Biarpun ayahmu ada di sini, aku berani melawannya, jadi jangan menganggapnya terlalu serius. Guo Chanyu di samping sudah tercengang. Sepupu ipar saya terlalu mendominasi. Apakah dia tidak memikirkan konsekuensinya jika dia melakukan sesuatu? Tahukah dia kalau hal ini akan merugikan sepupunya juga? Dia hanyalah pria yang bodoh. Otak Wang Guanyu langsung mati. Baru sekarang dia menyadari bahwa pria di depannya bernama Su Chen bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Meskipun dia terlihat seperti anak laki-laki yang cantik, dia sebenarnya memiliki hati yang suka membunuh. Jika kamu masih menghadapinya sekarang, maka kamulah yang harus menderita. Kami tahu kami salah, tolong jangan berdebat dengan saya. Berbaring di tanah, kata Wang Guanyu dengan gemetar. Aku tidak mau repot-repot berurusan dengan sampah sepertimu, tapi aku memperingatkanmu, lebih baik jangan muncul di hadapanku di masa depan, jika tidak, kamu harus mempersiapkan kematianmu terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Su Chen masuk ke dalam mobil dan membawa Lin Ruohan dan Guo Chanyu kembali bersama. Melihat Su Chen pergi, Deng Ke, Lu Xibin dan yang lainnya muncul. Saudara Yu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hal sebesar ini telah terjadi, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Mata Wang Guanyu dingin dan dia mengertakkan gigi dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Saat ini, di lantai 3 hotel, Qiantang sedang menyilangkan kaki, menunggu anak buahnya kembali. Apa yang terjadi? Sudah lebih dari 1 jam dan mereka belum kembali. Saya kira anak itu cukup licik, dan perlu usaha untuk menghadapinya, kata Feng Wuchen dengan mata tertutup untuk beristirahat.
Qiantang tidak mengatakan apapun tentang masalah ini. Semua pengawal itu adalah pembunuh yang telah dia bayarkan dengan banyak uang untuk menemukannya dari web gelap. Tidak mungkin mereka dapat menimbulkan masalah, jadi dia tidak memikirkan hal lain. Sekitar setengah jam kemudian, Qiantang merasa ada yang tidak beres, jadi dia berencana mengirim seseorang untuk mencarinya. Saat ini, sedang terjadi keributan di luar hotel. Tidak bagus, ada yang terbunuh, cepat panggil polisi. Qiantang dan Feng Wuchen saling memandang, dan sedikit senyuman muncul di sudut mulut pembuatnya. Sepertinya mereka berhasil dan membunuh anak itu. Itu benar. Qiantang berdiri dan berkata kepada Feng Wuchen. Ayo pergi dan lihat. Aku tidak sabar menunggu lebih lama lagi dan ingin melihat penampilannya yang menyedihkan. Bagus. Setelah keluar dari kamar presidensial, Qiantang menarik seorang pelayan yang bergegas. Katamu ada yang terbunuh di sini. Di mana? Tuan, letaknya di tangga tempat parkir bawah tanah, tapi Anda tidak boleh ke sana. Kami menunggu polisi datang dan menanganinya. Oke, aku mengerti. Kemudian, Qiantang dan Feng Wuchen berjalan menuju tangga tempat parkir bawah tanah. Tapi saat mereka melihat pemandangan di dalam, keduanya tercengang. Karena yang meninggal sama sekali bukan Su Chen, melainkan belasan anak buahnya. Bersambung.